Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih di segmen ini bersama Bapak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia, masih tersambung bersama kami, Pak Tri. Ya, Ya, Mas Edo, apa Pak. kabar? Iya, kita sambung Pak. Kalau tadi kita bicara tempat wisata yang Anda sebutkan bahwa ini agak memang berbahaya, punya resiko, apalagi DKI masih merah seperti itu. Jadi kebijakan ini ya, kalau kita boleh kritisi harus hati-hati, ada evaluasi ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, jangan sampai tadi asal ambil aja kebijakan karena mau buru-buru ya Pak, sampai mengorbankan faktor Banyak, kesehatan. Oke. Oke. Nah, bicara bioskop Pak, ini juga yang ya banyak pihak yang memang tadi menyebutkan bahwa kita tahu semua sektor di tengah pandemi ini memang terpukul. Seperti salah satunya rekan-rekan kita di industri bioskop ini. Nah, kebijakan Pemprov DKI sekarang untuk membuka bioskop sama protokolnya tadi 25%, tapi di satu sisi kita tahu bahwa bioskop masih menjadi tempat yang banyak sekali epidemiolog mengkritisi kalau sampai dibuka ini bisa bahaya karena ventilasinya juga sangat tertutup dan juga penularan bisa sangat terjadi di bioskop. Pak Tri sendiri menilainya seperti apa? Jadi kalau saya lihat pengalaman di Korsel, begitu dia udah nol, dibuka bioskop, kemudian dengan kapasitas 50%, kemudian terjadi penularan lagi, begitu. Itu pengalaman di Korea Selatan. Nah, kalau kita dibuka dalam lampu merah, begitu, kemudian dibuka walaupun dengan 25%, ya tetap ada risiko lagi. Kalau mau kemudian ada exhaust fan di setiap studionya, kemudian ada, kalau tidak ya pakai HEPA filter pada AC-nya, begitu. Jadi dengan HEPA filter maka dia akan menyaring virus yang masuk, kemudian akan menyedot virus yang masuk, semua masuk ke AC dan akan disaring dan dikeluarkan kembali ke dalam udara bersih, begitu, kayak di pesawat, begitu. Jadi tapi HEPA filter itu mahal, jadi menurut saya dengan 25% kapasitasnya tidak mungkin terbayar dengan HEPA filter. Jadi yang paling murah adalah exhaust fan. Kalau pakai exhaust fan ya kemungkinan risikonya akan berkurang, akan lebih kecil. Tapi masalahnya adalah pada saat menunggunya, pada saat pulangnya keluar dari bioskop itu orang pasti tidak sabar, begitu. Pasti akan dekat-dekatan, kemudian menunggunya akan berkerumun, pasti ada risiko. Tapi kalau itu kemudian daripada bioskop itu bangkrut, ya itu amat tergantung pada penontonnya, begitu. Kalau penonton yang nekat ya silakan, penonton yang tidak mau ambil risiko ya silakan, karena semua ini kan negara bebas. Ya, orang bisa memilih risiko mau datang atau tidak, tapi sulit untuk mengambil keputusan di mana kalau tidak dibuka takut, Pak. Jadi bayangkan kalau bangkrut kan tutup, begitu. Jadi ya ini hanya demi hidup aja, demi hidup para pegawainya. Jadi Pak Tri tadi it's your own choice ya Pak ya. Silakan kalau mau ke bioskop asal tadi bahwa sadar ada resiko seperti itu. Nah kalau Anda melihat tadi ada Hexa atau HEPA filter, Pak? HEPA filter. Ya, HEPA filter. Paling tidak ada exhaust fan, seperti itu ya. Atau tadi berkerumun ketika keluar dan masuk, itu juga harus diperhatikan untuk pengusaha bioskop. Karena ya jangan sampai dibuka tapi protokolnya ya seadanya saja. Nah, kalau Anda melihat bahwa tadi HEPA mahal, EXO mungkin ya, tapi itu juga hanya bisa mengurangi. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bioskop agar tadi ya 25% oke, gitu. Ada hal lain Pak yang mungkin akan lebih safe ketika nonton atau memang nggak bisa sebenarnya untuk saat ini? Paling baik adalah kalau kemudian yang nonton di swab dulu, gitu, jadi aman. Tapi nonton bioskop paling mahal di dunia, begitu, sampai 1 juta, begitu. Jadi itu paling ekstrim lah ya. Ya, paling aman. Iya, paling aman. Jadi harusnya buktikan bahwa dia itu negatif. Jadi kalau kayak pertandingan sepak bola di Eropa, begitu.
dia kan melakukan pertandingan sepak bola dengan swab yang negatif. Oke. Jadi bayangkan untuk pertandingan sepak bola yang tidak ditonton saja, dia dibayar dengan swab gitu. Oke. Jadi kalau mau mahal ya dengan swab, tapi dengan rapid test boleh saja, tapi itu tetap mahal. Ya mau tidak mau ya ambil risiko gitu. Ambil risiko apapun yang terjadi, itu udah upaya mengurangi terjadi penularan 25% adalah upaya dan adanya exoskop adalah upaya untuk mengurangi penularan di dalam bioskop ya, kira-kira begitu. Saya pernah baca Pak juga di artikel beberapa hari yang lalu, epidemiolog dari luar ya menyampaikan bahwa ini ada satu statement bahwa kalau Anda menonton bioskop, ada baiknya Anda isolasi 14 hari setelah itu. Saking ancaman itu ada. Anda melihat kalimat bahwa saking memang berbahaya seperti itu Pak, kalau sampai ada epidemiolog yang menyebutkan bahwa setelah nonton bioskop mending isolasi 14 hari. Ya, paling tidak dia pernah berkerumun begitu. Karena berkerumun artinya ada risiko kalau tidak diperiksa ya isolasi dulu, kemudian kalau aman begitu boleh keluar begitu. Itu sih sama-sama dengan bioskop, kemudian harus swab aja kalau mau nonton bioskop ya, itu sama aja begitu Pak. Kalau rapid doesn't work ya Pak? Ya, tapi doesn't work untuk seleksi sih bisa aja, artinya itu mengurangi risiko dibanding kalau yang nonton ada yang reaktif begitu kan, ada risikonya begitu. Kalau di tes rapid dulu kan penontonnya tenangan dikit begitu, risikonya lebih kecil sedikit begitu. Ya karena kalau kita bicara bioskop ini memang salah satu sektor yang memang agak susah untuk dibuka karena sempat ada wacana kan Pak ya, lalu dianulir lagi sampai sekarang akhirnya ya diperbolehkan dibuka. Bahkan di Amerika pun Pak, American Cinema itu jaringannya sempat buka lalu tutup lagi sekarang. Karena memang ada ancaman tadi penularan. Nah Pak, di luar itu Pak, kita sebagai masyarakat menyikapi bagaimana tempat wisata ya diperbolehkan tadi, bioskop juga diperbolehkan, tempat olahraga juga boleh ya, untuk Jakarta beberapa mega gym juga dibuka. Apa yang kita bisa lakukan? Paling tidak untuk diri sendiri ketika ada akses ini, tapi Anda tadi menyebutkan bahwa balik lagi ke diri Anda, it's your own risk. If you know that's quite risky, jangan ke sana gitu. Gimana? Ya, jadi menurut saya kebijakan merah harus apain, zona orange harus ngapain, kemudian zona kuning dan hijau harus new normal, itu kapan dimulai, itu tidak pasti di Indonesia begitu. Ada kabupaten yang merah, kemudian tetap aja new normal begitu. Jadi itu berbahaya bagi masyarakatnya. Jadi saya anjurkan kepada masyarakat, Anda harus tahu Anda berada di zona yang mana begitu, merah kah, orange kah, kuning kah, atau hijau kah. Begitu Anda di zona merah, maka kehati-hatian harus ditingkatkan. Kalau perlu keluar pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian sering cuci tangan, dan kalau perlu pakai face shield seperti saya. Kalau saya naik kereta, saya pakai masker, kemudian pakai face shield dan jaga jarak. Kalau terpaksa ya kelihatannya di kereta nggak mungkin menjaga jarak, jadi saya pakai face shield dan pakai masker. Tambahan tadi ya Pak? Iya, dan kebetulan untungnya tidak boleh bicara di kereta api, tapi tetap aja ada yang bicara. Betul. Kemudian kalau masker kain kan risikonya saya ada 30%. Itu saya lakukan kalau saya terpaksa naik kereta begitu. Kalau tidak ya saya hindari begitu. Dan itu hanya 2 kali selama COVID ini saya naik kereta begitu. Jadi kita harus paling tadi edukasi diri sendiri dan orang terdekat ya Pak ya. Kita harus pintar-pintar what to do, karena kita tahu saat ini sangat tadi susah, semuanya juga memang lagi struggle untuk berjuang. Terima kasih Pak Tri atas waktunya, atas insight-nya juga. Sehat-sehat ya Pak ya. Iya, sama-sama. Baik, demikianlah Indonesia Bicara.
hari ini, dan kita doakan apapun itu keputusannya, dan semoga masyarakat semua public disiplin juga lebih tinggi lagi, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan keluar atau kemana-mana kalau nggak penting, mending di rumah aja sama keluarga, ngobrol, makan ya Mas Boy dan teman-teman ya. Demikianlah Indonesia Bicara, saya Arjuna Syahputra undur diri, terima kasih, sampai jumpa.